Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, panitia, adik-adik semuanya, takmir masjid yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam keberkahan. Mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan. Kok ramin sing iki. Mudah-mudahan fisik kita diberi kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan istri-istri bapak-bapak jadikan istri yang solihah, tidak cerewet. Kok semangat banget. Mudah-mudahan suami ibu-ibu yang ada di sini menjadi suami yang soleh, menjadi imam yang teladan bagi keluarganya, dan tidak egois sakar PDW. Amin. Kena kabeh gitu ya. Mudah-mudahan sing diutang lek ndang lunas. Amin. Sing ra diutang lek ndang utango. Jangan. Gen padha mumete ngono mesti. Amin Allahumma. Amin. Cukup sekian. Durung mulai ya cukup sekian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di minggu ini saya mau cerita ini paling enak kok. Hampir tiap hari selama Quran aku kedatangan tamu terus, atau saya datangi ke rumahnya seseorang. Ada yang masalahnya masalah utang. Ono ning kene sing diutang ora ning kene? Ora ono. Iki bos-bos kabeh to ning kene. Ada yang masalahnya pengen, Ustadz saya mau cerai sama suamiku. Ustadz saya mau udah tidak mau sama istriku lagi karena cerewet jengkel ke. Nah, ini kita ini kalau di sini insya Allah ibu-ibu solehah kabeh pas neng gini ya. Nah pas neng rumah insya Allah lebih solehah. Bapak-bapak neng ini insya Allah soleh kabeh. Pas neng gini. Nak neng rumah ya aku tak takon ibu-ibu aja. Kita yang jengkel kena wajah-wajah jengkel. Ya sing rumangsa kuwi ya wonge kuwi. Sing rumangsa tersinggung berarti wonge kuwi gitu. Ada satu kisah ini, Mas dan Mbak yang sudah rumah tangga selama 7 tahun. Tidak sebutkan nama, alamat ya, tak samarkan. Anaknya sudah lebih daripada 2. Berarti iso 4, iso 5, iso 6, pokoknya lebih daripada 2 lah gitu. Rumah tangga sudah berapa tahun? 7 tahun. Anaknya sudah lebih daripada 2. Selama berumah tangga suami ini ngalah terus. Kayak wajah Mas Dian kan ngalahan.
Lah kok ora ngalah wong Mbak Ana iki salehah luar biasa kok. Apa meneh anu ibu-ibu ini ngalahan ini. Ustadz, saya sudah 7 tahun mengalah Ustadz. Apakah saya harus mengalah lagi Ustadz? Sampai puitis kayak gitu ya. Sabar tiada batasnya gitu. Karena singkat cerita, pokoknya pisah. Ibu ini nelfon aku bingung aslinya. Ustadz, bisa bantu saya enggak? Ya tergantung masalahnya. Kalau masalahnya mudah, insya Allah bisa. Kalau ringan juga bisa. Kalau berat bisa, tapi bayarnya larang. Iki sing guyon tambahan wae. Kita sepaneng lah maksudnya. Akhirnya tenang Bu, yang penting saya datang ke rumahnya ibu dulu, kita ngobrol-ngobrol. Terus anak saya nanti dilibatkan enggak? Ini sudah pisah ranjang, sekitar 8 bulan pisah ranjangnya. Kalau aku pisah ranjang 8 bulan tak betah kayak aku. Seminggu bingung aku. Mulanya anaknya drindil 5. Ini 8 bulan, Masya Allah. Langsung akhirnya terus, ya udah datang ke rumah ibu. Nanti anak saya dilibatkan enggak, Tat? Kalau bisa dilibatkan, libatkan. Kalau enggak mau, enggak usah dipaksa. Sementing ibu ketemu aku sih. Jadi kalau ada orang yang nelpon saya, suruh ngeruqyah suaminya, suruh ngeruqyah anaknya, istrinya, sing tak tenangke sing keluargane sik iki. Lah wong ngadepi masalah kok pusing ya ora iso selesai ya. Ngadepi masalah iki santai kaya aku, walaupun anake 5 butuh akeh tapi ge nguyang-guyu. Insyaallah kok mari selesai. Nah, akhirnya saya datang ke sana. Alhamdulillah anaknya mau duduk di situ. Mas, Bu, gini Ustadz, gini. Pokoknya saya harus gabung lagi anak saya. Tidak boleh di keluarga saya ini harus cerai, tidak mau. Mas dengan saya sudah tertekan selama 7 tahun Ustadz. Waduh. Inilah kadang-kadang nak ketemu wong wedok sing orang ning kene iki ada yang tertekan. Nak ning kene insyaallah salehah kabeh. Pas ning kene maksudnya ya. Akhirnya cerita terus tak jelas ke ini. Singkat cerita, yang sudah lama tidak datang ke mertuanya, akhirnya kita bimbing, kita arahkan, kita kawal ke mertuanya dulu. Ketemu keluarga, 2 keluarga ketemu. Wah, di situ ternyata bukan tambah adem, tambah kacau di situ. Alhamdulillah toh tak. Memang nyatanya ceritanya ngono ya. Meh tak syukuri yo ceritane ngono, meh tak sebeli yo ceritane ngono. Tambah kacau, Mas. Wah, tambah kekeh meh bisa. Duh, momen aku nak ini dah. Cara guyone ra sedo bayaran nang ini. Guyon aja dilebokke ning ati, kita ngantuk. Nak warak kan biasa ngantuk kan ya. Akhirnya terus yang kedua, wes aku pengen ngobrol suami dan istri doang. Tidak ada keluarga yang lain, biar tidak terkontaminasi. Aku cuma mau pesen nak wis nikah, ora usah kumpul wong tuane dhewe, ora usah kumpul mertuane dhewe. Ngono tok pesene ngono tok wis. Tak ulangi lagi ya. Anak-anak muda yang baru nikah, ndak usah kumpul mertua kita, ndak usah kumpul orang tua kita sebaiknya. Rakyat kaya aku biyen manggon nang masjid dadi marbot, tukang ngersiki WC, ambek ngimami, ambek makmum dhewe, imam dhewe, ngersiki WC dhewe, andan dhewe, pujian dhewe, tau dilakoni kabeh. Termasuk nek kene meh borongan mongkon Mas. MC dhewe tat ngono. Engko terus korek dhewe tat ngene. Ceramah dhewe tat. Suwe-suwe kok ngangkat sound system dhewe gitu, terus noto-noto dhewe terus. Ngangkat bakso dhewe. Singkat cerita alhamdulillah terus akhirnya udah indak selesai tak bawa ke kiai saya. Dapat nasihat. Nah, nasihatnya ini. Nanti kalau jangan ada ya yang sakit hati saat ini, sakit hati. Karo bojone, karo anake, karo tonggone, karo koncone ada ya di sini, yang sini sakit hati. Sing ra ngacung berarti saking sakit hatinya sampai istinar ngacung. Pernah lah maksudnya. Yang pernah sakit hati pernah enggak ada? Pernah. Jujur. Siapa yang di sini pernah sakit hati? Ya mesti kabeh lah. Jangan kok koyo sok soleh-soleh to. Wong aku sing ustaz ngacungi dhuwur. Pasti kita pernah sakit hati, benar enggak? Sakit hati. Nah, ternyata kalau kita sakit hati, biar hati kita tidak sakit, terus yang kita sakit hati kepada kita segera berubah atas izin Allah, dapat hidayah, kembali kepada baik, tak kasih amalan. Amalannya gampang. Amalan apa?
Iki wirid bahasa Indonesia tapi hasilnya dahsyat, Pak. Iki aku entuk yo nembe minggu iki yo nang guru-guru nangani pasien itu. Yang pertama, katakan kepada pasangan kita atau di belakangnya, entah depannya atau di belakangnya, sehari minimal 80 kali atau 40 kali. Nak keset ya 20 ya apa-apa lah. Nak 20 ragam ya kebangetan, memang awakmu kebangetan. Yang pertama gini, katakan kepada pasangan kita, katakan kepada orang yang kita benci, yang pertama, saya yang salah. Saya yang sing banter 1 2 3. Insya Allah nak rumah tangga ini kabeh kira-kira rukun apa tambah cekcok nih. Misalnya tekan rumah bojo kok cerewet jengkel kira-kira jawabnya saya yang salah. Pulangnya telat jadi dicereweti. Coba aku nak balik jam 5 sore kalau ngudit 2 juta tak kayak nyoh mesti tak cerewet. Yang pertama Pak, saya yang tiap hari katakan, setiap kita benci kepada seseorang, benci kepada istri, benci kepada anak, saya yang salah. Dikirain tiap hari saya yang salah. Yang kedua apa? Saya minta maaf. Saya akan minta maaf. Kalau istri saya jengkel kayak karena nafkahnya kurang, saya minta maaf my love, karena nafkah saya kurang, pantesan kau jengkel kayak saya minta maaf. Hari kau jawab, pas nggak wiridan kau jawab, tiada maaf bagimu. Ada urusan, saya kita minta maaf. Yang ketiga apa? Yang pertama tadi apa? Amal kelu. Saya yang salah. Yang kedua, saya akan minta maaf. Yang ketiga, saya ridho akan ketetapan Allah kepada saya. Alhamdulillah, memang takdir aku untuk bujuk cerewet jengkel ya tak aku ridho lah. Ridho atas ketetapan Allah. Ternyata cara Allah untuk menjadikan kita luar biasa itu menjadi orang kayak gini. Kemudian yang nomor 4, saya mencintai istri saya. Saya mencintai istri saya. Akhirnya anak saya 5 dengan istri saya. Saya mencintai istri saya. Saya yang salah. Saya akan minta maaf. Saya ridho atas ketetapan Allah. Saya mencintai keluarga saya. Saya mencintai lingkungan saya. Saya mencintai masyarakat saya. Jadi kita bersahabat dengan apa? Keadaan. Yang terakhir, saya berdoa mudah-mudahan istri saya makin diberkahi, mudah-mudahan istri saya makin disehatkan, mudah-mudahan anak saya diberi hidayah, mudah-mudahan anak saya pokoknya di mindset diri kita itu yang baik-baik. Terserah nanti kalimatnya bebas gitu. Terserah kalimatnya apa? Bebas. Pokoknya mengakui bahwa saya yang salah, saya akan minta maaf, saya ridho dengan takdir Allah. Saya mendoakan kebaikan untuk mereka. Mudah-mudahan mereka diberi mindset yang baik-baik. Sehari kalau bisa 40 kali atau lebih boleh. Kalau ini kita amalkan tiap hari, insya Allah bojo yang cerewet jadi nak bejo. Tergantung situasi dan kondisi. Nak nafkah tambah sidik, yuk tambah cerewet insya Allah. Insya Allah. Ini ceritanya kayak gitu. Terus Joko sembung nak ojek tat. Maksudnya apa? Rak nyambung kalau tema tat. Ya. Mesti nyambung rak nyambung sepenting jangan rak ngantuk ora wis. Wong sing ceramah aku jenengan protes iki. Ora nyangoni kok gitu. Iki guyon aja dilebok kene ati terus terang ya iki. Jadi mesti ben ra ngantuk maksudnya. Nah, saya akan menyampaikan satu tema bahwa kayak gangguan jin ya. Untuk orang beburin tak rukyah kesurupan. Orang ngerti anak perukyah kayak ngaji barang. Lanjut. Jadi apapun masalahnya buka ayat Al-Qur'an. Tadi saya mau ke sini habis silaturahim. Tadi cerita tadi sudah selesai belum tadi? Belum. Oh belum ya. Belum apa kita kan ya. Nah, setelah dapat wejangan dari guru saya, tak bawa ke guru saya tidak berhasil tak bawa ke guru saya ini. Nah, bahwasannya itu akhirnya terus ada wong lono langsung malam ini juga Ustaz akad lagi. Aku langsung yes.
Yang tadinya ndak bisa toh, wis ra iso meneh. Terus setelah tak ajak ngene guruku teke amalan ki mau saya yang salah. Saya yang ini toh, langsung Ustaz malam ini langsung akad lagi Ustaz. Yes. Akhirnya datang ke walinya si Mbak ini. Yo, kalau akad lagi datang ke walinya si Mbak itu. Adalah Mbak yang ngomong kok ya salah. Pak, aku situne balik ning bojoku meneh, Pak. Malam ini juga aku harus boyong ngene suamiku. Wah, Pak, bapaknya are ora entuk. Waduh, gagal maning. Waduh. Wes semangat lho ndak bisa. Akhirnya lama-lama terus ya Allah Gusti iki piye to carane aku. Tak rayu Mbak, tak rayu balik Mas, tak rayu wis mertuane tak kondisike bapak ibu tak kondisi kabeh. Jadi aku sampai cah cilik tapi ngopeni bayi tua hari. Kadang bayi tua lebih jengkel daripada bayi nom. Ini saya tidak menyebutkan nama ya, tidak menyebutkan nama, alamat karena ini kode etik perusahaan per departemen Abu Iqbal itu harus dirahasiakan. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah karena pendekatan kasih pemahaman bahwa di departemen keiblisan, di departemen kesehatan itu kalau ada suami istri bercerai itu iblis itu sangat senang sekali. Tak jelas tentang itu. Wes minimal nak jenengan egois, wes mandang aku sebagai ustadz yang selama ini memperjuangkan kalian. Mosok orang mandang aku belas. Mau nak nopo-opo aku jadi juru bicara. Jadi juru bicaramu, jadi juru bicarane bojomu, mertuamu, wong tuamu wis piye jan. Ki nek cara juru bicara kepresidenan bayarane gede iki aku. Kan ngono ki. Akhirnya gara-gara dengan kata-kata itu nikah lagi, sekarang sudah satu rumah lagi. Alhamdulillah. Masalah pertama, masalah rumah. Jadi nek di masalah rumah tangga serahkan kepada ahlinya. Hubungi nomor di bawah ini gitu ya. Yang kedua, masalah utang. Sing diutang wajah-wajah utang kita uang ngaji untuk ngantuk-ngantuk ini beli utangnya agak bisa. Sing diutang ngacung sing diutang, jujur. Sing diutang ora gelem ngacung muga ora lunas sak lawase sampai mati. Kok ngacung ora gelem. Sing rumangsa diutang urung lunas ngacung mbok 50.000 mu 100.000. Mosok ora ndon diutang goyane iki lho donan. Jangan ndon diutang tenan jal tak takon ibumu. Utang budi karo ibumu lho kowe. Utang budi karo ibumu lho. Sing rumangsa diutang lunas ngacung. Duwe kabeh. Utang budi karo bapake dhewe. Utang budi karo ibuke dhewe. Utang budi karo orang-orang yang pernah berbuat baik. Kaya aku Mas Dian utang budi. Sampai kapanpun insyaallah Mas Dian ndak bakal tak lupakan karena utang budi. Bareng ngeteri aku ceramah ning kali gawe pon iki Mas yo. Sampai mobilnya mogok, akhirnya Ustadz kondang kon nyuruh mobil ya Mas Dian. Ceramah kita melidit ganteng gitu, biar dikandani Mbak Ana. Masuk lewat kene ku banjir ngeyel Mas Dian. Tetap lewat kono. Iso aku, mobilku iso mabur ngono kaya ngene. Dipri macet tenan. Ayo jam pira Mas Adi Mas? Awet bar asar sampai jam 8 malam aku ya Allah. Ustadz nak rapatek kondang wis kayak gini Mas. Keceh-keceh nyuruh mobil wis ambek nggawa berkat ya Allah. Makanya itu kenangan indah Mas. Misalnya suatu saat aku jadi ustadz nasional misalnya ya. Di kontrak karo Erdogan yang Turki gitu. Karo Raja Salman tetap aku tetap kelingan Mas Dian ya Allah. Dian pernah seperjuangan ade Mas. Siji Mas Dian meloro Beri ra bakal tak lalekke di Beri wong. Tenang Ber, karena gue pernah nganterke motorku sampai belacat sikilmu Ber. Sampai kapanpun kamu tetap di hatiku Ber. Sayang, saya dengan Mas Dian sama Beri dan kawan itu sayang sekali karena apa? Waktu awal-awal aku berjuang mereka sudah menyertaiku. Jadi mereka sekarang bangga kata aku loh, lu ganteng ini tapi sudah seneng mengenai. Jari bujuku maksudnya. Lanjut. Masalah utang ternyata ini utangin jenengan ra bakal lunas. Sapa sing pengen utangin cepet lunas tak ajari carane. Ya wis ras itu wis baris. Gak gelem. Pengen utangin cepet lunas ya? Ini rata-rata orang yang hidupnya bermasalah, entah itu rumah tangganya, entah itu bisnisnya, entah itu apa nah ya, masalah apa nih wong iki? Penghasilannya rata-rata itu kebanyakan ternyata dari pengamatan guru saya dan saya karena utang riba. Pokoknya selama jenengan di urusan bank, urusan riba, wis. Mbok arek kowe ustaz jenggotmu kreseh lemah misalnya gitu ya.
Misale gitu misale. Buatmu sampai kene iki sampai kuinclong ireng ngono lho. Selama ci urusan riba, mbok arek pendakwah kondang kowe mau selama ci urusan bank riba, uripmu ora bakal tenang, Bro. Sengsara tak kandhani tenang. Karena itu akar dari segala permasalahan adalah utang bank. Yes. Nek ora percaya delok tanggomu gitu. Ketoke mobil apik-apik, bojone ayu ketoke padahal teke wis men jeblok ning ngene. Tenan kok lho. Wis pokoke tak ulangi tak cethake yo. Selama jenengan si utang bank, mbok 1 juta mborong juta, rak bakal tenang wis, rak bakal tenang. Akeh wis ewon wong sing wis konsultasi nang rata-rata dicek ngirono tat aku ngene. Ndi utang bank ra? Iya tat. Lah iki masalahmu gini. Dadi saiki nek arek wong nak ndelok wong to ngene ndelok wong kok urip kok alum to, kok ora di semangat urip blas to. Ketoke yo medun mobil tapi kok ora di semangat blas. Wajah-wajah tang banget lagi. Gampang titenan gampang sih. Makanya ya mahaqullahu riba ya wa yurbis shadaqah. Apapun masalahnya, baca Al-Qur'an, minta petunjuknya Al-Qur'an. Nah. Dan saya punya ilmunya ini. Ilmu aku entas berguru meh rene mau. Sing arek utang ribane arek lunas carane iki. Sing pertama iki. Sabar ya, kurang pirang menit nih iki. Malah hilang iki pijer. Cucu digondol jin iki. Yang pertama, selama jenengan urung tobat kepada Allah, tinggalkan riba. Bahkan bunganya rasa dibayar sama sekali nak perlu. Gue lah iki. Kena wong pakai bank aku masih diincer iki mesti. Tobat. Enggak usah bayar bunganya. Carane piye? Takon kepada yang biasa utang sampai miliaran, tak woroi nggone ya. Tak ore pondoke wong sing do kakean utang ning ngono tapi do guyang-guyu ya ning ngono. Tobat ya. Yang pertama tobat kepada Allah. Yang kedua setelah tobat wis pokoke mulai hari itu juga saya berhenti, tidak akan bayar bunga. Tidak akan lunasi. Penjara lakoni wanita. Itu rata-rata kayak gitu. Wani di penjara. Karena saya ketemu ibu yang konsultasi tentang ini dulu, waktu saya ngisi ceramah di penjara, karena dia utang ribanya sampai 4 miliar, ketemu saya sedang ngisi ceramah di penjara, ibu ini sedang jadi tahanan di situ. Tapi sekarang Masya Allah, setelah dia jalani itu, sekarang keberkahan luar biasa. Setelah meninggalkan riba, rumah yang dulu disita dikembalikan lagi oleh Allah. Mobil yang hilang, sekarang malah mobilnya tambah. Keberkahan luar biasa. Gara-gara meninggalkan riba. Anjing nak ragam meninggalke wis rasakno dhewe pokoke. Wis tak kandhani. Nomor 3 ya, nomor 2 apa tadi? Yang pertama tadi apa? Taubat. Wis mulai saiki, mulai detik ini tidak mau urusan riba lagi, tidak mau urusan bank lagi. Yang kedua, menjalani apapun yang Allah takdirkan untuk kita, dibersihkan dosanya biasanya. Nanti kita urusan sama polisi kadang-kadang. Urusan karo pihak bange, bahkan sampai yang di penjara, jalani aja gitu, dijalani. Itulah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita selama ini. Jalani aja prosesnya itu. Yang diajarkan guru saya kayak gitu. Kemudian yang nomor 3, tinggalkan dosa besar. Apa? Dosa besar apa we? Ayo. Riba, apa meneh? Apa? Syirik, apa meneh? Durhaka kepada orang tua. Apa meneh? Lah iya nek dosa besar ra ngerti Tuhan ninggalne piye. Zina, membunuh, apalagi memutuskan silaturahim, apalagi wis engko tuku bukune tenang dosa besar lah daripada kesuwen. Tinggalkan dosa besar. Selama dosa besar itu masih dilakukan, urip jenengan ora bakal tenang wis. Siji utang bank, nomor 2 dosa besar masih dilakukan, rak bakal tenang meh. Dek mbuh arek ustaz, arek kiai, arek pendakwah kok nglakoni iki. Terus nomor 3 nglakoni syirik, rak bakal tenang urip wis. Wis manut aku, wis pelaku masalahnya. Wis tau beling biyen. Wis tau beling masalah itu dia. Mun aku saiki nak ngomong muantep sebab wis tau beling. Yang nomor 5, lakukan yang pertama, jaga sholat
wajib berjamaah. Sholat duha, sholat tahajud, baca Quran, sedekah, dan amalan-amalan baik yang lain. Insya Allah nanti Allah selesaikan masalah-masalah kita. Ayatnya apa tak mau golek dhewe lah. Wong aku yo singkat-singkat tok. Terus yang nomor 8, sedekah istimewa. Jadi kalau masalah hutang kita tidak selesai, masalah rumah tangga tidak selesai, sedekah. Barang-barang di rumah yang kita ada manfaat, mubadir, ngebak rumah, entok kayak wong sing perlu, Pak, butuh. Insya Allah nanti Allah akan mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. Jadi nak jenengan kok di masa sampai 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun kok rampung-rampung, karena ini tadi tidak dilakukan. Lanjut ya. Ini saya nyatet dari dulu pelaku hutang sampai 4 miliar, kemudian masalahnya selesai gara-gara ini amalannya maksudnya. Tadi sore tadi saya barusan ke sana. Kemudian nomor 8, lakukan kebaikan-kebaikan dengan benar dan tinggalkan semua maksiat kecil maupun besar. Sekecil apapun maksiat, sekecil apapun dosa, tinggalkan. Selama kita masih melakukan maksiat, dosa kecil, dosa besar, masalah kita tidak akan pernah selesai. Hidup kita pasti gelisah. Lanjut ya. Cepat weh, mahisa. Nah, terus kata kuncinya di sini. Mukjizat. Dalam arti mukjizat itu pertolongan Allah akan datang saat kita taat dan pas waktu kita kepepet. Jadi saat ini yang sedang banyak masalah, banyak problem rumah tangga, problem karir, kerjaan, keuangan, banyak-banyak taat kepada Allah. Keluarkan barang-barang yang tidak bermanfaat, kasihkan tetangga, kasihkan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian banyak ketaatan dan sekecil apapun maksiat tinggalkan. Insya Allah nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, 4 tahun lagi jenengan akan menjadi orang-orang yang datang ke sini dengan keadaan yang berbeda. Lebih senyumnya lebih apa ya? Lebih ikhlas, lebih tulus. 1,5 senti ke kanan, 1,5 senti ke kiri. Jenengan kan jono sing 2 senti ke kanan, 1,5 senti ke kiri. Aku kan nunjuk lho ran. Sing rumangsa ya wong iku pokoke. Jadi senyumnya tulus. Walaupun wajahnya biasa-biasa tapi delok manis. Apa meneh nak wajahnya manis? Insya Allah tambah manis. Are dikerek semut. Saking manisnya. Lanjut ya. Ini bagi orang-orang yang pernah, yang punya masalah, yang punya problem, yang punya masalah tidak selesai, itu amalannya ya. Sekarang saya akan buka ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran. Tadi sebelum kesini saya baca ayat ini. Surat Yasin. Surat apa? Yasin ayat 33. Surat Yasin ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, bumi yang tandus. Tanda-tanda kebesaran Allah adalah bagi kita adalah bumi yang tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Apa kaitannya dengan masalah kita? Kalau Allah menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian tumbuh-tumbuhan saling apa? Apa bahasa nak Semarang tukul, nak Indonesia apa? Turbus ya.
Setelah itu tumbuhan berbuah dan buah-buahnya termasuk padinya bisa buat makan untuk kita. Kalau bumi yang begitu luas saja Allah bisa menghidupkan kembali setelah matinya, apalagi cuma masalah kita. Saya yakin utangin jenengan belum ada yang sampai 1 T ini. Ada? Ono sing 1 T rak ning kene. 1 miliar, 1 miliar. 2 miliar tidak ada. Bagi Allah sangat mudah menyelesaikan masalah-masalah kita. Makanya setiap punya masalah, usahakan setiap saat buka ayat Al-Quran. Bukanya bebas, Pak. Bukanya apa? Pokoknya Al-Quran buka bebas. Tek. Nanti di situ nanti ada apa? Ada motivasi untuk kita dan kadang-kadang jawaban atas permasalahan kita yang selama ini belum kita selesaikan. Dipahami benar. Yo. Tadi saya baca itu. Wa ayatullahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dan suatu tanda untuk kita adalah Allah menghidupkan bumi yang tandus, yang kering, kemudian dihidupkan kembali, kemudian tumbuh-tumbuhan tumbuh, berbuah dan bisa untuk kita makan. Kalau sesuatu hal yang tidak ada sehebat apapun profesor yang bisa menumbuhkan tumbuhan yang mati, ada tidak, Mas? Tidak ada. Yang bisa cuma Allah. Sehebat apapun profesor doktor, tidak ada yang bisa membuat air 1 gelas, ada tidak bisa. Kalau hal-hal yang tidak bisa dibuat siapapun, yang sulit-sulit ya, membuat langit yang begitu luas, hamparan bumi yang begitu luas, air yang begitu banyak, gunung yang begitu besar, Allah buat itu aja bisa, mudah. Apalagi cuma melunasi hutang jenengan, apalagi cuma menyatukan rumah tangga jenengan, apalagi cuma merubah anak jenengan yang nakal jadi anak yang soleh. Insya Allah anak kita nanti jadi anak yang soleh semuanya. Amin. Karena anak soleh itu adalah perhiasan di dunia. Istri solehah juga perhiasan dunia. Nah, ayat pertama yang saya baca tadi itu. Intinya saya cuma ngajak, setiap kita punya masalah, setiap kita punya problem, buka Al-Quran, baca terjemahnya, syukur-syukur baca tafsirnya. Insya Allah dengan ada jawabannya di situ. Isa masih berapa menit lagi? Kemudian saya buka lagi nih. Ini juga untuk doa untuk kita semuanya, nanti dihafal ya. Kok suratnya tak hapus gitu ya? Ayatnya ada. Ayatnya Al-Quran gini. Surat An-Nisa apa ya? Tak hapus suratnya. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzalin. Ini Quran suratnya surat ke 29. Surat apa, Mas? Wa qur rabbi anzilni. Ini bisa dihafal gitu, Pak. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzalin. Dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi. Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi. Ya Allah, ya bareng. Ya Allah, tempatkan aku, istriku, yang ibu suamiku, anak-anakku, saudara-saudaraku pada tempat yang diberkahi. Ini mumpung hujan, ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, tempatkanlah aku, istriku, anak-anakku, ibu bapakku, adik kakakku, saudara-saudaraku, dan orang-orang yang pernah
berjasa kepadaku pada tempat yang engkau berkahi. Dan engkau ya Allah adalah sebaik-baik pemberi tempat. Hafal ya? Hafal dah? Ndak hafal Arabnya ndak apa-apa. Yang penting arti ini. Ya Allah, tempatkanlah aku, anak-anakku, istriku, ibu bapakku, adik kakakku, dan orang-orang yang pernah berjasa kepadaku pada tempat yang engkau berkahi. Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Nah, ini doanya dibaca terus. Hafal ya? Ya Allah, bahasa Indonesia. Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Nah, ini kemudian saya buka lagi ayat Al-Quran. Saya buka ayat acak gitu aja. Ketemu ayat ini. Summa arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu fa'atba'na ba'dahum ba'da waja'alnahum ahadis fabu'dal liqaumil la yu'minun. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan, dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia, maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. Jadi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, orang-orang yang diazab oleh Allah, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah adalah mereka yang mendustakan Rasul Allah. Makanya di akhir zaman ini kita harus banyak-banyak dekat kepada ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Kalau hidup kita pengen tentrem, pengen bahagia, hutang pengen lunas, masalah tidak ada, anak nurut, suami nurut dan sebagainya, dekat-dekatlah dengan ulama, karena nanti mereka akan berikan petunjuk kita. Saya itu hampir tiap hari silaturahim ke ustadz atau orang-orang yang benar-benar ahli, cari ilmu, tanya. Karena perintah cukup ya. Karena perintahnya Al-Quran, kita harus mencari orang yang berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.